hidup. Nah mungkin biasanya Tribuners pertemunya dengan teman saya tuh Maudi. Tapi hari ini saya mengisi acara Gaya Hidup ini. Nah hari ini tanggal 10 Oktober 2020 hari Sabtu nih, nanti malam udah malam minggu. Tapi sebelum malam mingguan kalian juga harus menyaksikan Tripodcast khususnya hari ini, karena hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang bisa sekali memotivasi kalian Tribuners, terutama perempuan-perempuan nih. Jadi kalian juga harus terus nih stay tune tetap saksikan Tripodcast hari ini. Dan ngomong-ngomong soal kecantikan, kalian kan nggak perlu ya harus terlalu menonjolkan dari wajahnya, tapi dari inner beauty-nya juga harus maksimal juga dan dikatakan cantik. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber atau bintang tamu hebat kita, yaitu juara 1 Putri Hijab Kalbar 2020 Supitri Dewiyanti dan top 5 Putri Hijab Kalbar 2020 Islamiyati. Halo, apa kabar kalian berdua hari ini? Ya, alhamdulillah baik Kak, Masya Allah. Benar, hari ini kita udah kedatangan nih 2 orang narasumber kita. Cantik kan hari ini? Makin semangat dong menyaksikan Tripodcast ini sampai selesai nantinya. Dan Rizky juga kembali mengingatkan kalau besok akan ada berbincang olahraga. Dan terus saksikan Tripodcast yang tayang setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Dan mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih ke kedua orang narasumber kita hari ini. Udah siap belum nih hari ini? Insya Allah siap. Untuk menyemangati Tribuners di rumah nih. Dan mereka juga terpacu ingin, wah aku ingin nih kayak kakak berdua yang ada di Tripodcast hari ini gitu. Nah mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih, mungkin dari Fitri ya? Iya, Fitri, benar, panggilannya Fitri. Iya Kak, benar. Nah, Fitri mungkin bisa disapa Tribuners di rumah dan mungkin bisa mulai perkenalan nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Fitri Dewiyanti. Saya dari Putri Hijab Kalimantan Barat, asal saya dari kota Singkawang. Saat ini saya berada di sedang berkuliah di salah satu universitas ya di Singkawang. Oh di Singkawang. Iya. Di Singkawang Kak. Iya, Oke, di Singkawang. hari ini jauh ya datang ke Pontianak. Iya. Untuk Tripodcast hari ini. Makasih Iya. banget nih Fitri udah mau nih. Iya, terima kasih Kak. Dan narasumber kita yang kedua nih, mungkin langsung nih perkenalan dulu. Mungkin Tribun rumah juga kepo ya. Pasti kata ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Islamiyati, biasa dipanggil Ami. Saya berasal dari Mempawah. Kebetulan juga sekarang saya kesehariannya sebagai guru ngaji juga kuliah. Oke, Masya Allah sekali nih Tribuners. Berarti tidak cuma berkuliah, Iya, tapi sekarang juga udah mulai mengajar. mengajar. Itu sampai tahu tuh kuliahnya di mana nih? Kuliahnya di Stikes Yarsi Pontianak, bagian kesehatan, perawat. Tapi jauh juga ya, jadi Iya. ngaji gitu. Karena kebetulan ada menyangkut pautnya juga sih karena dulu kan pernah pernah sih profesinya hafiz. Jadi dimanfaatkanlah untuk anak-anak kan, tahu bermanfaat mereka terus mengamalkannya gitu. Berarti kalian juga mempunyai latar belakang yang mendukung kalian akhirnya bisa menjadi putri hijab gitu hari Iya, ini. Jadi alhamdulillah, bukan hanya sekedar wah cantik lalu menang gitu. Iya. Ternyata ada ini tadi inner beauty-nya, Iya. ada di kemampuannya, latar belakangnya juga udah ada di Tribuners. Nah ngomong-ngomong masalah putri hijab, biasanya kan nggak semua orang itu mau mengikuti ajang seperti ini. Pasti ada pihak-pihak yang merasa kayak insecure, tidak pede gitu dengan penampilannya. Nggak mungkin aku bisa menang, ikutin aja aku malu, jangan di antara orang ramai aja aku malu gitu kan. Tapi kenapa sih kalian gitu bisa nih mengikuti ajang seperti ini? Motivasi kalian itu apa sih sebenarnya? Yang pertama motivasi saya dari kecil sih Kak ya. Dari kecil tuh emang cinta sama yang namanya princess gitu kayak gitu. Terus waktu kecil kan kita sering nih buka siaran TV, itu ada acara-acara pageant kayak gitu, pageant kecantikan. Nah ternyata setelah beranjak dewasa itu tidak hanya kecantikan saja yang ditampilkan pada saat itu kan, wanita-wanita hebat yang ditampilkan itu dia juga smart dan memiliki attitude yang baik. Attitude yang pertama kali itu ditonjolkan tuh. Iya. Iya. Smartnya akan kelihatan ketika mereka udah menjelaskan mungkin tujuan mereka apa. Iya. Nah kalau dari Ami sendiri itu Ami? Kalau dari saya sendiri itu karena saya ingin lebih banyak memotivasi
bagi para muslimah yang ada di Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat lah semuanya kan, agar mereka tuh lebih bisa menonjolkan prestasi mereka. Jangan pernah takut untuk menampilkan prestasi mereka itu apa sih gitu. Jadi sekali mereka melangkah tuh tetaplah jalani selagi itu positif gitu. Itu ada orang bertanya kan, Ya. kayaknya aku belum siap nih. Menunggu kesiapan diri itu kan tidak ada tolak ukurnya sebenarnya. Iya. Nah kalau kalian sendiri nih, kapan sih kalian merasa aku siap gitu, terjun nih, ternyata wah aku sebenarnya udah siap nih gitu. Itu gimana kalau kalian berdua? Kalau menurut saya pribadi, nah kalau masalah siap atau tidak siapnya itu awalnya itu merasa nggak percaya diri gitu Kak, nggak percaya diri kalau misalnya, aduh mikir lagi nih, aku tuh nggak ada bakat gitu kan, terus cantik juga enggak gitu kan, nggak terlalu gimana gitu kan, namun berdoa lagi, minta motivasi orang tua, keluarga dan kerabat, teman, sahabat. Nah mereka itu memotivasi sekali gitu Kak. Jadi tidak hanya menang di pikiran saya setelah mereka memotivasi itu, nggak hanya menang, tapi dari itu saya memikirkan pengalamannya dan dan pengen menginspirasi diri saya sendiri dan orang lain seperti itu. Jadi wah ini kan acaranya positif gitu, kenapa takut gitu kan, menang kalah kan itu tetap ada Iya, gitu. benar. Ya, tapi dari pengalamannya, nah dari ini saya bisa mengalami perubahan seperti itu sih Kak. Oke. Nah, kalau dari Ami sendiri nih gimana tuh Ami? Kalau menurut Ami sendiri sih hampir sama dengan Supitri, tapi selagi itu positif tetaplah jalani, itulah yang Oke. jadi motivasi. Mungkin Tribuners di rumah juga belum tahu nih kan, aku punya bakat di mana sih gitu. Tapi setiap kali belum kalian coba kan tuh nggak akan tahu, bener kan? Iya, benar. Siap nggak siapnya kalian tuh nggak ada tolak ukurnya. Tapi ketika kalian udah mencoba kan bakal tahu nih, oh ternyata aku udah siap. Gitu. Tapi harus jalani dulu di Tribuners. Jadi jangan diam-diam di rumah, menunggu kesempatan datang. Boleh menunggu kesempatan datang, tapi kan juga harus perlu mengeksekusinya, bener kan? Ya, perlu dijemput. Perlu dijemput. Nah, kalau nggak dijemput ya nggak bakalan bisa gitu. Dulu kan sambil Nah, berdoa. bener doa. Tadi ada ikhtiarnya. Lalu kalian harus bertawakal juga, pasrah nih kalau kalian udah berusaha. Nah, kalau untuk Fitri sendiri nih Fitri, Kak udah memenangkan juara 1 ya, Ya alhamdulillah. Putri Hijab Kalbar 2020. Dan nantinya akan naik lagi nih ke Putri Hijab Nasional. Nah, kalau dari Fitri sendiri ketika mendapatkan anugerah seperti itu tuh perasaannya pertama kali tuh gimana? Yang pertama kali saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena diberikan kesempatan dan amanah yang sebesar ini yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali bisa berkesempatan. Awalnya itu tidak percaya diri sekali Kak, karena kan ikut aja deh, yang penting kita tuh tampilkan yang terbaik aja, menang kalah itu urusan biasa belakangan aja gitu. Jadi selagi ini positif ya udah saya jalin aja ikut gitu. Selagi kita masih bisa memotivasi orang lain ya gitu kan, Iya. apa salahnya? Terutama memotivasi diri saya sendiri dulu sih Kak. Iya benar sih, benar. Jadi pertama tuh harus dibangun kepercayaan diri dulu. Iya benar. Kalau udah diri sendiri udah yakin, ya kita bakal bisa menginfluence orang lain gitu, agar mereka juga termotivasi nih dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau untuk ajangnya sendiri itu kapan sih? Kalau untuk Kalbar atau nasional itu? Mungkin Kalbar dulu nih, kemarin Oh, iya. kapan? Kalau Kalbar kemarin kita tanggal 25, 26, 27 ya Mia. Ya, tanggal 25, 26, 27. Nah, itu secara virtual karena di masa sekarang kan masih pandemi gitu Kak. Jadi yang pertama itu kita melakukan registrasi dulu. Registrasi, selanjutnya itu nanti diberitahukan untuk membuat video diupload di Instagram. Itu visi dan misi dari masing-masing finalis. Nah, setelah itu kita itu setelah wawancara dan melakukan wawancara secara virtual juga masing-masing. Jadi ada panitianya yang menghubungi kita gitu. Ada sesi wawancara, tanya jawabnya seperti itu. Selanjutnya nanti kita tuh ada tes tertulisnya secara online juga. Ya, itu mengenai keseharian kita gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada sesi vote like ya Mia. Ya, sesi vote like di Instagram.
Nah itu dipilih leg terbanyak juga. Oh oke, berarti juga emang harus dibutuhkan support ya. Iya, support itu penting juga. Oke, nah kalau yang tingkat nasional itu kapan tuh? Kalau tingkat nasional itu insya Allah nanti pada bulan Desember 3 sampai 6 Desember. Itu juga rencananya dilaksanakan secara virtual mungkin. Di jadwalnya itu insya Allah sih itu offline Kak, tapi di masa pandemi ini kita kurang tahu juga sih ya. Iya, Kemungkinan bener. bisa jadi juga secara virtual. Tadi ngomong-ngomong visi misi nih, Iya. yang disampaikan oleh sejumlah finalis yang kemarin. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih, mungkin dari Ami dulu nih. Visi misi Ami ketika mengikuti ajang ini nih apa nih Ami? Kalau visi-visi AMI itu, yang pertama itu ingin memotivasi banyak wanita yang ada di Pontianak, seluruh pokoknya yang ada di Kalimantan Barat. Terus yang kedua itu ingin memperbanyak pengalaman, karena di dalam sebuah pengalaman itu pasti banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita dapat. Oke, Ya. berarti emang berbakti sekali ya untuk daerahnya gitu. Nah, kalau dari Fitri sendiri itu Fitri Kalau gimana? dari saya sendiri, visi saya sendiri insya Allah ingin menginspirasi diri saya sendiri terlebih dahulu dan orang lain yang menjadi wanita muslimah yang tetap istiqomah menggunakan jilbab, sehat, cerdas, dan inspiratif. Oh, oke, sehat, cerdas dan inspiratif. Nah, Ya, insya Allah, sekarang Kak. kita lagi dilanda pandemi kan. Iya. Jadi tidak boleh nih kalian Tribuners untuk men-skip satupun protokol kesehatan. Karena itu sangat penting dan itu termasuk dalam visinya Fitri tadi. Iya. Dan terkadang pun banyak sekali muslimah yang masih belum konsisten menggunakan hijab. Ya, belum istiqomah. Mungkin untuk perjalanan jauh masih belum, tapi ya pelan-pelan diperbaiki. Iya. Tidak ada salahnya untuk belajar, bener kan? Karena kita yang menggunakan jilbab juga belum Iya. sempurna menggunakan jilbabnya. Iya, Jadi bener. tetap istiqomah. Jadi ada yang bilang ahlak dengan hijab itu yang kedua hal yang berbeda. Kedua hal yang berbeda. Jadi ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita perbaiki dulu lah dari Iya, yang tertutup. tertutup dulu Ya, gitu. siapa tahu Kemudian nanti, baru ya. siapa tahu kan hikmahnya datang. Iya. Kan Berarti- terkadang dari jilbab sendiri kita tuh merasa untuk melangkah yang ke jalan negatif tuh kita berpikir, oh saya pakai hijab loh, pakai jilbab, nggak mungkin lah saya jalan ke menuju jalan yang negatif gitu. Oke, jadi pembatas diri lah Iya, seperti pembatas itu. diri. Berarti itu adalah hal-hal yang kalian kampanyekan kemarin. Iya, membatasi diri namun tidak membatasi Iya, prestasi kita. Oke, mantap tuh Tribuners. Membatasi diri tapi tidak membatasi prestasi kita. Sufitri 2020. Itu quotes-nya tuh Tribuners hari ini nih. Dapat Pas nih. 23 tahun hari ini. Hari ini? Iya, kemarin Oh, gitu. kemarin pas 23 tahun. Ada quotes terbaru ya. Wah, selamat nih untuk Fitri. Baru tahu Baru infonya itu ternyata Kak, ada pas quotes terbarunya ya. Oh, Terus kakak bilang kan, oh berarti 23 tahun ini ada quotes juga saya Oh, gitu. oke, di umur baru ada quotes baru ya. Dan quotes itulah yang menghantarkan Sufitri dan Ami ya, Iya. hingga akhirnya menjadi Putri pemenang hijab. Putri Hijab Kalbar Iya. dan top 5 hijab Kalbar nih. Nah, kalau persiapan kalian berdua nih terutama dari Fitri sendiri untuk menuju jenjang nasional itu apa tuh? Yang pertama itu tetap menjaga kesehatan. Kita membutuhkan support dari terutama ridho orang tua, keluarga, dan kerabat. Dan dari saya pribadi juga sangat sekali membutuhkan support dari pemerintah. Dari tempat tinggal saya sendiri, Kota Singkawang dan seluruh Kalimantan Barat. Saya butuh support kalian karena tanpa support dari kalian semua saya bukan apa-apa gitu. Oke. Nah, kalau untuk Ami sendiri itu Ami, selama seleksian kemarin ya, perasaan Ami tuh gimana sih akhirnya bisa menghantarkan seorang Ami nih menjadi top 5 tadi? Awalnya sih ragu apakah saya ini bisa gitu kan, soalnya masih belum pernah ada pengalaman ke jenjang putri hijab gitu. Tapi kalau ajang-ajang yang seperti duta anti narkoba itu pernah ikut gitu ya. Ragu, tapi tidak mungkin saya menetapkan keraguan saya di situ gitu. Jadi saya tuh harus bangun, bangkit supaya saya tuh bisa untuk berjalan menuju kesuksesan gitu. Oh, Ya. oke. Berarti ya kalian berdua tuh punya motivasi yang kuat dari dalam diri kalian nih. Iya, benar Dan- sekali. Iya, dan itu tidak semua orang miliki, bener kan? Iya. Kadang ada orang yang belum percaya sama dirinya, gitu. Tapi kalau dari kalian berdua ada nggak sih tips gitu untuk membangun kepercayaan diri gitu? Kalau dari Ami dulu ya. Iya. Boleh, Ami Nah, dulu boleh. Kalau dari saya sendiri itu motivasi terbesar itu dari saya sendiri. Oke. Kalau misalnya motivasi dari orang, tetapi motivasi itu hanya
bisa dipakai 1 atau 2 hari dan seterusnya itu hilang, itu percuma. Tetapi kalau motivasi dari diri kita sendiri itu tidak akan pernah hilang. Oke, berarti harus konsisten. Iya, konsisten. Nah, cara untuk konsisten itu yang terkadang sulit nih. Iya. Kalau Rizky sendiri juga mengalaminya, untuk konsisten terkadang itu banyak sekali hambatannya gitu. Nah, jadi dari kita itu harus bisa mengatur waktu. Kayak mengatur waktu, kayak saya sendiri kan mengajar, terus kuliah, mengerjakan tugas. Jadi di situ tuh terkadang tuh agak berselisih gitu Iya, kan. benar. Tapi dari sebuah perselisihan itu insya Allah tidak ada satu pun terbengkalaikan. Dan di situ saya emang membuat jadwal tersendiri di rumah. Oke, Gitu. itu tipsnya ya. Iya, tipsnya Kita harus bisa sendiri. mengatur waktu dulu, Iya. lalu dibuat jadwalnya agar semua itu sistematis. Tidak ada yang terbengkalai. Nah, Tribuners itu mungkin tips ya Iya. dari Dan- Ami tadi. Nah, kalau dari Fitri sendiri tuh gimana, Fitri? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah jika ingin membangun kepercayaan diri, benar kata Ami, konsisten, karena dari konsisten itu kita bisa adanya percaya diri kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita sering bertemu dengan orang-orang. Jadi apalagi sering bertemunya dengan orang-orang itu bisa membangun public speaking kita, Iya, benar. seperti itu. Mungkin keraguan-keraguan kita seperti itu, Kak. Jadi ada tuh listnya. Jadi kayak misalnya jam 7 nih saya ada kuliah gitu kan. Lanjut dari kuliah itu bekerja. Nah, selanjutnya menjadi mengajar juga gitu. Oke. Jadi udah teratur gitu sih. Oke, berarti Ami dan Fitri berkuliah sambil bekerja. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang juga udah bisa menginfluence orang sebagai putri hijab. Iya, alhamdulillah. Itu perasaannya gimana tuh? Alhamdulillah senang sih, Kak. Iya. Iya. Kira-kira udah ada belum nih orang yang terinfluence dari kalian berdua? Alhamdulillah ada sih dari teman-teman gitu kan. Justru bertukar juga sih, Kak. Jadi mereka juga menginspirasi saya gitu. Oh, oke. Jadi tidak hanya kalian nih yang menyuntikkan gitu ya, Iya. tapi kalian juga menerima imbal Iya. baliknya. Kalau dari Ami sendiri tuh gimana, Ami? Kalau dari saya sendiri tuh untuk adik-adik Ami, termasuk adik Ami sendiri, terus untuk adik-adik tingkat yang Ami sekarang jalani itu. Jadi gimana ya, agar mereka tuh lebih semangat lagi lah untuk mengejar cita-cita mereka, karena mereka yang akan meneruskan nanti ini kan. Gitu. Kan kalian berdua nih udah menjadi contoh ya, Iya. bener kan? Iya. Jadi semuanya itu harus dijaga nih. Iya. Iya. Dari attitude-nya ketika di luar, kan dari penampilan mungkin juga dinilai gitu. Ah, itu gimana tuh? Berarti kan kehidupan kalian juga pastinya berubah. Iya, benar sekali. Iya sih, kan? ya. Kehidupan Terasa. kalian dulu mungkin yang ketika mau keluar rumah ya biasa aja gitu, Iya. tapi sekarang semenjak sudah menjadi putri hijab pasti ada yang berubah gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh pengalamannya. Mungkin dari pengalaman pribadi, dulu itu saya pakai jilbabnya itu agak Simpel. gimana gitu kayak. Namun dengan proses berjalannya waktu mungkin ini ada termasuk hidayah juga gitu kan, Kak, kan. Jadi nggak hanya membangun percaya diri tapi memperbaiki diri juga gitu kan. Oke. Kan mikir lagi, ternyata kan kita udah contoh gitu kan. Bukan berarti udah harus baik tapi terus memperbaiki kayak gitu. Benar. Dari awal sih terasa banget sih, Kak, dulunya yang pakai celana ketat banget gitu kan. Ada sih di Instagram fotonya, nanti saya arsip lagi. Nah, itu nanti bisa berubah dari celana longgar gitu. Itu sih sebuah proses gitu. Oh, oke, berarti menikmati prosesnya dulu Iya. lah ini ya Tribuners. Nah, kalau dari Ami sendiri tuh gimana, Ami? Kalau dari Ami sendiri sih, kalau dari pakaian, alhamdulillah dari dulu emang tidak pernah pakai celana kayak gitu kan. Soalnya emang dari pesantren gitu, lama dari pesantren gitu kan. Tapi kalau untuk Ami sendiri itu perubahannya gimana caranya Ami itu bisa memotivasi Ami sendiri supaya Ami itu tidak lalai dengan kegiatan seperti yang lainnya, terus bisa memotivasi adik Ami, adik kandung Ami, adik-adik yang tingkat itu untuk memotivasi mereka lah gitu. Gimana sih agar mereka tuh bisa tetap semangat biarpun keadaan mereka tuh sedang rapuh ataupun bagaimana, banyak cacian, banyak hinaan, itu bisa mereka tuh kembali untuk bangun lagi, benar. mencapai cita-cita mereka lagi. Mulai bersemangat ya Iya. gitu, tidak kehilangan jati diri mereka masing-masing. Iya. Nah, tapi ada nggak sih cerita menarik kalian nih setelah menjadi putri hijab?
mungkin ketemu orang di jalan terus ngajakin foto, mungkin gitu, pernah nggak? Iya, pernah sih Kak, alhamdulillah. Itu gimana? Mungkin Ami dulu nih mulai ceritain ke Tribuners nih, gimana sih serunya gitu, pengalaman lucu kalian, seru kalian. Kalau Ami sendiri sih waktu kemarin di situ tuh ada foto studio yang pertama kali Putri Hijab di Kalimantan Barat nih, pas kita di rumah Radang. Di situ tuh ada anak kecil sekali minta foto, Kak saya boleh minta foto nggak, katanya. Jadi saya bolehkan, mungkin siapa tahu nanti mereka saat besar mereka, oh saya pengen loh jadi seperti Iya, kakak-kakak ini bener. gitu. Jadi disitulah saya tuh merasa, ya Allah semoga saya nih bisa untuk memotivasi anak kecil dari sekarang gitu ya. Buktinya tadi Ami udah menyampaikan kan kalau Iya. misal adik Ami dari tingkat Ami itu tuh udah termotivasi Iya. gitu dengan apa yang udah Ami lakukan sekarang. Dari Fitri itu gimana, Fitri, cerita lucunya nih? Kalau mungkin? dari saya pribadi nggak lucu sih Kak. Oh, mungkin seru nih atau Ya, berkesan mungkin gitu ya. Dari awal menang Putri Hijab itu saya nikmatin itu cerita dulu Kak ya. Boleh. Dari perjuangan yang support saya gitu kan, dari keluarga terutama kan, dari bibi-bibi saya, mereka itu kayak pas ada kan ini nggak terlalu rame ya kemarin acara ini kan, nggak terlalu rame, namun menurut saya walaupun satu peserta itu tetap mereka kuat bagi saya kan, tetap harus bisa lebih baik gitu kan. Karena mereka itu walaupun hanya 10 peserta kemarin, tapi itu mereka banyak banget sih Kak yang menurut saya menginspirasi saya, menjadi motivasi saya harus, wah saya harus bisa lebih dari mereka gitu kan, atau bisa menerjang batas diri saya sendiri Iya, gitu. bener. Nah, dari kemarin, dari yang serunya di acara dari Fortlight dulu ya, Fortlight itu sampai orang tua saya, mereka itu mencari dukungannya itu luar biasa, sampai dari bibi ya, lucu, kalau bibi saya itu dia cari Fortlight itu sampai ke rumah-rumah orang, ke Oke. rumah-rumah temannya gitu kan, ya tolong dong Fortlight Ponakan aku gitu. keponakan saya katanya kan, ya Allah bibi saya aja berjuang gitu kan, kok aku nggak boleh santai gitu, harus berjuang bener. juga gitu kan. Dari situ udah termotivasi sih Kak. Awalnya itu santai, takut soalnya insecure gitu kan awalnya kan. Wah mereka, apalagi mereka berprestasi semua, cantik-cantik, smart juga kan. Jadi dari cerita lucu bibi saya itu, jadi saya terinspirasi gitu kan. Dimulai dari ayah saya, ibu saya, mereka awalnya nggak punya Instagram, mereka download Instagram. Sampai buat sendiri Instagram. Oke. Ibu saya, ayah saya download Instagram gitu kan. Terus dari teman-teman adik saya gitu kan, yang dari luar negeri mereka juga ikut vote like juga gitu kan. Wah ternyata banyak nih yang support gitu kan. Harus bisa lebih semangat dong gitu kan. Dari keluarga saya yang di Bengkayang gitu kan, apalagi yang namanya Pijay gitu kan, dia itu padahal sebelumnya belum pernah kenal saya gitu kan, belum pernah ketemu malah, tapi dia ikut support gitu loh. Wah, ini keluarga saya gitu kan, dia kan dari keluarga bibi saya gitu kan, jadi wah ini keluarga saya loh. Terus dia tuh kayak satu kampus itu dia ituin rangkul semua buat support saya gitu, jadi alhamdulillah itu menembus batas 1.000 lebih juga kemarin ya. Oke, jadi nggak disangka-sangka ya, gitu. 800 juga lah, 800 lebih gitu. 1.000 lebih. Oh ya 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Oke. Lucu sekali gitu, tapi itu motivasi banget sih, greget gitu kan melihat mereka berjuang gitu. Dari teman-teman, adik-adik saya semuanya nggak nyangka gitu, nggak hanya orang-orang Singkawang gitu kan, tapi di luar, bahkan di luar negeri juga ada yang support gitu kan. Yang nggak kenal juga support gitu. Dia kayak udahlah gitu, jadi merasa semangat banget gitu. Nah pas pertama udah dilihat Fortlight itu saya kalah, jadi cuman alhamdulillah sih, tapi Kak juara kedua gitu kan, setelah runner up 3 kemarin Cynthia Salsabila, dia juara pertama yang Fortlight terbanyak gitu, jadi dia jadi runner up 3. Nah setelah pengumuman itu alhamdulillah diamanahkan menjadi Putri Hijab Kalimantan Barat. Nah itu rasanya senang sekali kan, langsung sujud syukur gitu kan, langsung ada niat dalam hati untuk orang tua almarhumah nenek yang udah meninggal, ada niat juga gitu kan. Wah jadi nggak sia-sia gitu kan apa yang udah kita perjuangkan gitu. Walaupun via virtual, menurut saya ini tetap perjuangan gitu kan. Perjuangan banget, walaupun virtual jangan diremehkan. Iya benar. Pertandingan itu
tetap harus butuh perjuangan gitu. Ya semua pertandingan dan semua apapun yang kita inginkan tetap harus ada perjuangannya. Termasuk cita-cita kita, ini kan termasuk keimpian kita juga gitu kan. Nah, setelah diumumkan menang, kita ada sesi Terus apa tuh? foto kemarin ya. Nah, foto gitu kan, foto di Foto pertama rumah kali. adat. Dan banyak alhamdulillah dari anak-anak kecil aja, "Kak, kakak pakai apa sih itu?" katanya kan ya. "Kakak putri ya," katanya. Gitu kan. "Putri apa, Kak?" "Putri hijab." Alhamdulillah. Oh iya, mereka termotivasi juga. Ih, kalau udah besar pengen lah pakai mahkota gitu gitu kan. Iya benar. Mungkin nggak apa-apa sih kita motivasi mereka dari luar dulu, kan nanti mereka bakalan kayak saya gitu, bakalan tahu, wah ternyata menjadi seorang putri itu nggak hanya cantik aja, nanti kamu bakalan tahu sendiri. Tapi nggak saya ucapin langsung, biar mereka nanti tahu sendiri gitu, biar termotivasi di awal gitu Kak. Jadi ada amanah dan tanggung jawab nih yang dilekatkan nih bersama dengan mahkota tadi. Jadi gitu. Terus alhamdulillah dari kota saya sendiri, kota Singkawang, mereka itu sangat mendukung sekali sih Kak. Dari kampus saya STKIP Singkawang, dari sekolah saya dulu SMA 3, SMP 3, SD 9. Nah, mereka semuanya support saya, support dari awal saya ikut lomba, mereka support gitu kan. Terus selain itu dipanggil tuh ke acara-acara seperti itu kan. Walaupun agak gugup tapi ya udah jalanin aja gitu kan. Kan udah amanah kita menyampaikan gitu kan. Diajakin foto-foto, waktu di jalan juga kan ada yang kenal, kakak Putri Hijab ya, bagi dong tipsnya gitu kan. Tipsnya itu sih sederhana aja, aku bilang gitu, biar mereka termotivasi nanti ada penerusnya lagi gitu. Kemarin kan sedikit karena kurang informasi aja gitu kan. Mungkin Kurang informasi. penyampaiannya tadi ya belum sampai nih menyebar luasnya. Karena kan di Kalimantan sendiri itu kan baru pertama kali, jadi mereka tuh agak ragu, takut ini beneran atau tidak gitu. Oke, bener. Jadi belum tahu nih ini acaranya bener atau enggak. Tapi kan berarti udah fix nih angkatan pertama berarti. Yang akan menunggu adik-adiknya nanti. Iya, makanya kita harus walaupun hal kecil nggak apa-apa, mereka biar terinspirasi aja gitu kan. Nah, jadi dari situ langsung nanti tuh ada penawaran gitu kan, kayak misalnya menawarkan makanan yang akan dijualkan di sosmed kayak gitu. Alhamdulillah bisa dari kita tunjukin nih, wah ternyata kita juga bisa promo tampil percaya diri, tampil cantik, tampil smart, bisa juga tetap menggunakan jilbab gitu. Jadi kan biasa ada yang insecure, wah nanti pakai jilbab nggak cantik lagi nih, wah nanti nggak pede lagi nih ngomong di depan Bener, umum gitu bener. kan. Tetap menggunakan jilbab kita juga bisa kok gitu kan, mempromosikan barang, mempromosikan makanan seperti itu kan, atau menjadi pembicara seperti itu kan, jadi bintang tamu kita juga bisa. Jadi kita juga harus bisa berkontribusi lah nih untuk orang-orang di sekitar kita gitu. dengan menjadi public speakernya ataupun mungkin tadi promosiin barang-barangnya. Nah, kalau pendapat kalian nih, biasanya kan kalau ajang-ajang seperti ini terkadang sering sekali diremehkan gitu kan, kadang mungkin kurang efektif lah seperti itu. Nah, kalau dari kalian berdua nih gimana nih? Tapi jangan jawab dulu nih, karena Tribuners kita akan break sebentar. Kalau kalian kepo dengan jawaban dari Ami dan Fitri, tetap berada di Triponcast ini ya. Jadi jangan kemana-mana, Rizky Fadriani akan kembali setelah break yang satu ini.